Baik, selamat pagi. Saya Christine Sabarmanti Daily ingin menyampaikan sedikit tentang edukasi penyampaian penggunaan bahasa baku yang baik dan benar. Baik, sebelum saya menanyakan kepada masyarakat sekitar sini tentang penulisan kosakata yang baik dan benar, saya akan menjelaskan sedikit pentingnya menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari yang benar. Bahasa baku mempunyai 4 fungsi, yaitu pemersatu, penanda atau pembeda kepribadian, penambah wibawa, dan kerangka acuan. Sebagai pemersatu bahasa baku atau menghubungkan penutur bahasa dialek, sehingga mereka menjadi satu masyarakat bahasa yang baku. Penggunaan bahasa baku menjadi pembeda atau kepribadian, tetapkan secara benar dapat memperkuat kepribadian dan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Kata baku tidak mempunyai arti yang rancu dan kalimat baku tidak mengandung arti pleonasme atau penambahan keterangan pada kata baku, serta mengandung unsur hiperkorek. Kalau sudah masyarakat atau mendarah daging bagi penggunaannya, bukan mustahil bahasa baku hanya menjadi pedoman, tak lebih sekedar yang dipakai sebagai rujukan tanpa terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pentingnya pemakaian bahasa baku itu harus diimbangi pada pemakaiannya, dan semakin sedikitnya menggunakannya, maka kian terkikis pula bahasa baku tersebut. Baik, itu tadi penjelasan materi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, kita akan menanyakan kepada masyarakat sekitar sini tentang penulisan bahasa baku yang benar. Yuk, ikutin saya. Kita akan menanyakan kepada masyarakat sekitar sini apakah sudah benar mereka menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Baik, di sana ada adik-adik, kita coba menanyakan penulisan atau pengucapan bahasa baku yang benar. Walaupun umurnya masih kecil, kita coba aja dulu, mana tahu dia bisa memiliki wawasan yang luas. Yuk! Ya kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh? Namanya siapa? Nuar. Oh, Nuar. Kakak mau naik-naik sedikit dong, boleh nggak? Boleh. Tentang kosakata penulisan atau pengucapan bahasa baku yang benar. Oh, siapa deh? Benar. Boleh kakak naik sedikit? Boleh. Ya kan, zaman sekarang kan anak-anak tuh di umuran akhir tuh sering menggunakan bahasa gaul seperti cepat yang gampang dan simpel gitu kan. Nah, jadi itu kakak ingin menanyakan gitu ke adek tentang kosakata yang benar seperti apa. Jadi katanya itu silahkan atau silakan. Kenapa nggak silahkan? Kok adik milihnya silahkan? Jadi kata itu dia bilang silahkan atau silakan? Silakan. Kenapa adik milih silahkan daripada silahkan? Karena silakan itu jawabannya yang sudah belajar ya di sekolah. Jadi yang sudah dikatakan oleh adik Nuar tadi itu sudah benar, yaitu dia memilih kata silakan karena dalam KBBI itu tidak ditemukan kata sila, ya ada sila. Jadi kita tuh harus koreksi dulu penulisan yang salah. Jadi kata sila itu sendiri memakai aturan sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Baik, terima kasih adik sudah membantu menjawab pertanyaan itu. Semoga wawasan adik semakin bertambah dan berkembang ya. Jangan ikuti zaman sekarang yang menggunakan bahasa gaul, karena zaman sekarang kurang baik untuk anak-anak seusia kalian. Oke? Oke. Terima kasih. Ya. Baik, kita selanjutnya mencari lagi di sekitar sini adik-adik atau kakak-kakak lah. Yang penting kita bisa mengetahui cara pengucapan mereka tuh sudah benar atau tidak. Oke? Baik, kita akan melanjutkan pencarian kita tentang pemakaian kata-kata yang benar dan baik. Kita akan menyusuri komplek-komplek yang ada dekat sini. Walaupun cuacanya kurang bagus, tidak apa-apa karena kita akan mencari orang yang sudah memakai bahasa baku yang benar atau tidak. Yuk ikutin terus.
sana ada kakak. Coba kita tanya dulu apakah dia sudah menggunakan atau memiliki pengetahuan yang baik tentang kosakata baku tersebut. Yuk kita tanya langsung. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Saya duduk aja ya. Namanya siapa Kak? Trisna. Oh Trisna. Lagi ngapain Kak di sini? Duduk. Oh duduk. Kak, saya boleh minta waktunya dikit Kak. Soalnya kan saya lagi ada tugas tentang pembinaan bahasa Indonesia. Jadi saya itu ingin melihat sih sejauh mana anak-anak remaja sampai remaja saat ini sudah menggunakan bahasa baku yang baik atau tidak. Jadi Kak, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Kakak tahu tak apa itu kata baku? Bahasa baku itu penggunaan kata yang benar atau yang baik gitu. Oh, jadi saya ingin nanya dulu Kak, kosakata yang baik dan benarnya itu seperti apa? Kata antri atau antre? Antri. Kenapa Kakak milih kata antri? Benar. Oh benar. Tapi sebenarnya Kak, jawaban Kakak itu kurang. Yang benarnya itu adalah kata antre. Jadi yang Kakak jawab itu tadi kurang tepat Kak. Jadi seharusnya itu kata antre, karena dalam KBBI itu tidak ada kata antri, ada antre. Jadi walaupun Kakak sering melihat-lihat kayak di halte bus, kalau tak di di bank itu silakan mengantri, itu salah sebenarnya tulisannya Kak. Jadi jangan sampai Kakak keliru ya dengan kata tulisan seperti itu. Baik Kak, saya mau nanya lagi tentang penulisan selanjutnya itu yang bakunya apa? Di mana atau di mana? Di mana atau di mana? D-nya itu dipisah sama digabungnya, mana yang benar Kak? Di mana? D-nya dipisah ya? Iya. Kenapa Kakak menurut Kakak itu jawabannya yang benar? Karena sesuai itu. Oh, yes. Penulisan kata di mana itu kurang tepat apabila kata merujuk dengan pedoman EYD. Setiap kata depan seperti di dan ke itu tulisannya harus dipisah jika karena itu menunjukkan kata tempat. Jadi yang benarnya itu di mana. Oke, jadi cukup sekian yang saya tanyakan. Semoga Kakak bisa mengetahui dan bisa berbahasa yang baik dan benar dan tidak menggunakan bahasa gaul saja. Oke Kak, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Dah. Di sana ada kakak entah ibu-ibu gitu. Kita nanya ya tentang yang tadi itu. Oke, lanjut saja. Permisi Kak. Ya. Kak, boleh ngapain? Jemur ini. Oh, boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Ngomongnya di mana ya? Di sini ya Kak. Nama Kak siapa? Nama saya Cynthia. Oh Cynthia. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Kan gini, saya tuh ada tugas UAS dari kampus tentang pembinaan bahasa Indonesia. Jadi saya ingin bertanya kepada Kakak tentang kosakata yang baik dan benar. Seperti gitu. Jadi saya ingin menanyakan tentang kata nasihat atau nasehat. Nah, kira-kira menurut Kakak yang mana penulisannya yang benar? Nasihat. Kenapa nasihat Kak? Karena yang sering saya dengar dari semua orang yang memang nasihat. Oh gitu ya Kak. Tapi dalam penulisan KBBI itu yang benar itu adalah nasihat, bukan nasehat. Jadi kata nasihat ini berasal dari kata kerja yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu penulisan yang benar ini adalah nasihat karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf yang berkaitan dengan perubahan bunyi vokal harus disesuaikan dengan ciri khas bahasa Indonesia karena pelafalannya itu. Maka dari situ penulisan yang benar itu adalah menggunakan i bukan e. Baik Kak, selanjutnya saya akan saya mau naik lagi. Penulisan yang benar itu Ramadan atau Ramadhan? Ramadan. Kenapa Ramadan Kak? Karena memang yang orang-orang bilang juga Ramadan bukan Ramadan. Tapi dalam penulisan itu kan kebanyakan orang kalau mengucapkan hidup itu ada tulisan Ramadan gitu. Nah itu dia yang membuat saya bingung. Oh gitu Kak. Jadi itu
sebenarnya itu Ramadan itu adalah kata bahasa Inggris. Jadi kalau kita menggunakan kata tersebut itu Ramadan itu tidak baku. Jadi yang bakunya itu adalah Ramadan. Jadi jangan sampai keliru ya Kak dengan Ramadan sama Ramadan. Jadi kalau tentang Ramadan itu kalau dalam penulisannya kan karena bahasa Inggris jadi harus dimiringkan gitu ya Kak. Dan Kak, yang terakhir nih Kak, saya mau nanya kosakata yang benarnya itu seperti apa? Alumni atau alumnus? Ya kalau menurut saya sih itu alumni, karena yang sering saya bilang juga alumni bukan alumnus. Oh iya, jadi jawaban kakak itu sudah benar, yaitu tentang alumni. Karena kalau alumnus itu bersifat jamak. Jadi kalau kamu atau kakak ingin menanyakan kepada seseorang, kamu sudah lulus ya. Jadi kakak tanya itu tentang menggunakan bahasanya alumni. Karena itu sudah benar dan baku. Jadi terima kasih Kak atas waktunya, kesediaan kakak untuk saya bertanya kepada kakak. Jadi itu saja yang dapat saya tanya dulu Kak ya. Semoga dari yang bahasa baku tadi itu sudah mengetahui. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kosakata di kehidupan sehari-hari yang benar. Jadi mulai sekarang yuk kita perbaiki cara pengucapan serta penulisan kita supaya sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyesatkan orang lain yang ada di sekitar kita. Cukup sekian dan terima kasih.